Halo seluruh siswa kelas 11 IPA, bersama saya lagi Bu Anastasia Ninotska dalam pelajaran Matematika Minat untuk materi identitas perkalian selisih sinus dan kosinus. Nah, kompetensi dasarnya membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama memahami identitas perkalian sinus dan kosinus, memahami identitas perkalian kosinus dan sinus, memahami identitas perkalian tangen, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian sinus dan kosinus, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian kosinus dan sinus, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian tangen. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan tanya jawab, serta model pembelajaran problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan scientific learning, diharapkan peserta didik dapat memahami identitas perkalian sinus dan kosinus dengan benar. Yang kedua, memahami identitas perkalian kosinus dan sinus dengan benar. Yang ketiga, memahami identitas perkalian tangen dengan benar, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian sinus dan kosinus dengan benar, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian kosinus dan sinus dengan benar. Yang keenam, menyelesaikan permasalahan identitas perkalian tangen dengan benar. Nah, metode pembelajaran yang digunakan, diskusi kelompok dan tanya jawab, pendekatan scientific learning, model pembelajaran problem-based learning, model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ada cerita ini. Gelombang air di sekitaran Pulau Hanhariti Nabire kadang tidak bersahabat. Intervensi gelombang air terjadi jika dua gelombang berpermukaan air berpadu di suatu tempat. Akibat intervensi antara dua gelombang permukaan air, tampak alur-alur di permukaan air yang bergelombang, tetapi ada juga alur-alur yang tenang. Rumus intervensi gelombang pada pelajaran fisika yaitu Y sama dengan percepatan awal kalikan sinus alfa tambah sinus beta. Nah, di rumus ini terdapat rumus sinus alfa tanda sinus beta. Berarti ada penjumlahan sinus. Kita akan bahas pada materi ini. Nah, di sini kita lihat nilai dari sinus 110 tambah sinus 70 adalah, nah, ada juga nilai tangen 195 tambah tangen 105 adalah, nah, ini masalah yang akan kita kerjakan. Nanti kalian kerjakan ini pada LKPD. Nah, ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, baca dan pahami LKPD berikut dengan seksama. Yang kedua, ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada. Ketiga, diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai apa yang harus kamu lakukan dan tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan. Jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, maka tanyakan kepada guru. Memiliki aplikasi studio belajar. Nah, pada berikut ini, Bu Guru berikan video ini, buat video, diperuntukkan bagi kalian jika kalian mau di rumah belajar lagi. Nah, pertama, ini rumusnya identitas perkalian sinus dan kosinus. Kalau sinus alfa kali kosinus beta adalah setengah kali sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta. Lalu kosinus alfa kali sinus beta setengah kali sinus alfa tambah beta kurang sinus alfa kurang beta. Selanjutnya, ada identitas perkalian kosinus dan sinus. Kalau kosinus alfa kali kosinus beta, setengah kalikan kosinus alfa tambah beta tambah kosinus alfa kurang beta. Lalu sinus alfa kali sinus beta sama dengan min setengah kali kosinus alfa tambah beta kurang kosinus alfa kurang beta.
Bisa lihat bedanya, yang kalau sinus kali sinus negatif jadinya, tengahnya juga negatif, namun semuanya sama. Kalau yang di atas untuk perkalian sin cos atau kosin, maka sinus tetap sama semuanya, alfa plus beta, alfa min beta juga. Nah, kalau sin dan kali cos positif, kalau cos kali sin negatif. Nah, untuk identitas perkalian tangen, diperoleh rumus tangen alfa kali tangen beta sama dengan negatif kosinus alfa tambah beta kurangi kosinus alfa kurang beta per kosinus alfa tambah beta sama dengan pembilang tambah kosinus alfa kurang beta. Bedanya cuman kalau di atas kurang, di bawah tambah. Nah, ada identitas penjumlahan dan selisih sinus. Kalau sinus alfa tambah sinus beta sama dengan 2 sinus setengah kali alfa tambah beta kalikan kosinus setengah kali alfa kurang beta. Lalu sinus alfa kurang sinus beta sama dengan 2 kosinus setengah kali alfa tambah beta kalikan sinus setengah alfa kurang beta. Nah, identitas lalu berikut kalau selisih kosinus. Jadi tadi sinus, sekarang ini kosinus. Kosinus alfa tambah kosinus beta sama dengan 2 kosinus setengah kali alfa tambah beta kalikan kosinus setengah alfa kurang beta. Kosinus alfa kurang kosinus beta sama dengan negatif 2 sinus setengah alfa tambah beta kalikan sinus setengah alfa kurang beta. Identitas penjumlahan dan selisih tangen. Kalau tangen alfa tambah tangen beta, rumusnya 2 sinus alfa tambah beta per kosinus alfa tambah beta tambah kosinus alfa kurang beta. Lalu kalau tangen alfa kurang tangen beta, rumusnya 2 sinus alfa kurang beta per kosinus alfa tambah beta tambah kosinus alfa kurang beta. Nah, ini ada contoh soal, Ibu ambil 2. Jika sinus 3 alfa tambah sinus alfa, rumusnya menjadi 2 sinus setengah 3 alfa tambah alfa. Jadi kosinus setengah kalikan kosinus setengah 3 alfa kurang alfa. Maka rumus jadi hasilnya 2 sinus 2 alfa kosinus alfa. Lalu kalau kosinus 8x derajat kurang kosinus 4x derajat, maka jadinya negatif 2 sinus setengah kali 8x derajat tambah 4x derajat kali sinus setengah 8x derajat kurang 4x derajat. Hasilnya min 2. Nah, di sini 8 tambah 4, 12 bagi 2, 6. Jadi sudah 6x kuadrat, 6x derajat. Lalu 8 kurang 4, 4 bagi 2 jadi 2x derajat. Nah, ini contoh soal yang bisa dipelajari. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya ke Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.